Arofu. Jadi sampai di ta'arofu kemarin itu ya. Jadi kita dijadikan berbeda-beda ya, itu untuk saling kenal mengenal. Nah, ada lanjutan ayat selanjutnya yang ini terkait dengan pembahasan kita hari ini. Lanjutan ayat itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa ini terkait dengan karakter, sikap, perilaku, tindakan manusia. Jadi yang paling taat, yang paling bagus ya, apa namanya, sikapnya, perilakunya yang paling mulia itu adalah yang paling bagus karakternya. Jadi ya, ke, kemuliaan seseorang ya di mata Allah atau di sisi Allah itu bukan dari mana dia berasal atau siapa jenisnya atau apa jenisnya, tetapi itu ditentukan karakter yang dia bentuk. Tadi kelompok satu sudah menyampaikan karakter pribadi yang kemudian memunculkan sikap dan tindakan itu tidak muncul dengan sendirinya, ya, tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus dipelajari dengan ilmu, dipahami, dibiasakan, diinternalisasi, dan kemudian dijadikan karakter ya pada diri seseorang. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu butuh upaya dari manusia. Dan untuk menjadikan itu banyak cobaan, banyak tantangan. Karena pada diri manusia itu ada potensi positif dan juga negatif. Potensi positif adalah potensi-potensi yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, yang dimulai dari fitrah itu yang kemarin kita bahas ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memberikan fitrah yang bagus atau potensi-potensi yang bagus pada diri manusia, tapi juga memberikan potensi yang mengarah kepada keburukan. Kita diberikan hawa nafsu. Kita disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ada nafsul lawwama, nafsu ammaroh, ada beberapa macam nafsu yang semuanya mengajak kita kepada keburukan begitu ya. Ditambah lagi ketika Nabi Adam diciptakan itu iblis tidak mau sujud ya kepada Nabi Adam dan berjanji untuk mengajak manusia ke arah yang tidak benar begitu ya, sehingga kemudian ini menjadi cobaan, tantangan antara baik dan buruk. Semuanya ada pada manusia, tidak seperti malaikat. Malaikat potensi ilahian saja, tunduk kepada Allah ya. Kalau manusia tidak, manusia ada dua potensi itu tadi, ditambah lagi godaan setan, godaan iblis yang sudah berjanji begitu. Sehingga kemudian disinilah perjuangan manusia ya. Dan kita diberikan kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan yang diberikan kepada kita ini adalah ujian ya, mana kemudian di antara kalian nanti yang paling bagus, yang kemudian mengembangkan fitrah ilahiyah dan stick di situ, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan setan, mengikuti bujukan iblis, maka dia akan menjadi golongan yang kurang beruntung, yang tidak beruntung. Dan ini adalah perjuangan besar, kata Nabi Muhammad, ini adalah jihadun nafsi akbaru minal badri ya. Jadi jihad hawa nafsu, memerangi hawa nafsu itu lebih besar daripada perang Badar, kata Nabi Muhammad. Di mana di sana ya perbandingannya 1:3, bayangkan. Ya, itu masih kecil dibanding kemudian kalau kita bandingkan dengan jihad perang melawan hawa nafsu begitu ya. Nah, kita diberikan ya instrumen oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya untuk apa namanya menghadapi semuanya ini. Pak, instrumennya tadi ada jasmani, kita diberi jasmani oleh Allah ya. Kita juga diberi rohani oleh Allah.
ya, kemudian diberi akal oleh Allah. Ini semuanya harus kita gunakan, semuanya harus kita kembangkan semuanya untuk bisa melakukan itu semuanya. Kalau jasmaninya tidak diperhatikan, ya, rohaninya bagaimana kemudian bisa khusyuk, bisa fokus beribadah kepada Allah kalau sakit-sakitan, ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau jasmaninya kemudian diperhatikan, rohaninya diperhatikan, tapi nggak belajar, nggak ada pengetahuan, ya, akalnya dijadikan bodoh, nggak dipakai, bagaimana amal perbuatannya? Bagaimana rohaninya bisa benar? Ya, begitu juga kalau jasmaninya saja, akalnya saja, ya, kemudian nggak menjalankan ajaran agama, ya, itu nanti kosong. Karena dalam diri kita itu ada potensi rohani. Jadi semuanya itu harus dikasih nutrisi, ya. Jasmani dikasih nutrisi makanan yang sehat, rohani dikasih nutrisi apa namanya kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual yang menyebabkan seseorang ketenangan, dan akal, ya, itu menggait manusia kepada kebenaran, ya, untuk memahami tanda-tanda Allah itu melalui akal. Bayangkan kalau nggak ada akal, orang yang setengah akal atau Down syndrome itu kalian bisa bayangkan gitu ya, bagaimana untuk bisa hidup dan kemudian menjalani agama itu. Semuanya semuanya dibutuhkan, ya, dan harus dijaga. Dan menjaga semuanya itu juga penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih jasmani, menjaganya berarti kita menghormati Allah. Gitu. Kita mensyukuri dikasih nikmat jasmani yang lengkap, yang sehat, begitu ya. Bayangkan orang-orang yang sakit, yang tidak lengkap dilahirkan itu, subhanallah, begitu ya perjuangannya, yang tidak lengkap anggota badannya, itu perjuangannya, subhanallah, itu berat sekali, ya. Akalnya, kadang akalnya, ya, kalau akalnya nggak sehat ya jadi ODGJ kan. Nah, jadi semuanya harus dijaga.